Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Nihayati. Saya mahasiswa IKIP Siliwangi dari Prodi PGSD kelas B1 2021 dengan NIM 210600281. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah sumber dan media berbasis IT. Di sini saya akan mereview materi dari pertemuan kedua sampai ke-7. Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana yang dibuat untuk memperoleh, mengolah, mengirim, mendapatkan, menyimpan, dan menggunakan data untuk menghasilkan informasi yang akurat, benar, dan nyata yang diperlukan oleh banyak orang untuk berbagai keperluan seperti belajar, bisnis, bekerja, pemerintahan, hiburan, dan sebagainya. Teknologi informasi menjadi suatu teknologi yang sangat penting bagi masyarakat, termasuk dalam dunia pendidikan, karena dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran. Dalam pendidikan, teknologi informasi membawa peran penting dan dapat mempermudah pendidik dalam kegiatan mengajar, karena saat ini banyak program-program yang dapat digunakan oleh guru ketika mengajar. Teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam proses belajar mengajar, seperti dengan menyediakan media pembelajaran online atau e-learning yang dapat diakses dengan mudah dari manapun. Selain itu, teknologi informasi juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan melalui akses informasi yang lebih luas dan cepat. Berbagai perangkat seperti komputer, smartphone, dan televisi dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses belajar yang kini semakin fleksibel. Untuk itu, dalam proses pembelajaran, terutama di sekolah dasar, sangat memerlukan inovasi pembelajaran. Salah satu inovasi yang dapat digunakan adalah ICT atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Mengapa ICT dianggap sebagai informasi pembelajaran? Karena dalam era digital ini, dengan teknologi informasi menjadi lebih efektif, dinamis, dan interaktif sehingga dapat meningkatkan minat belajar dan pemahaman peserta didik. Kemudian, ada juga multimedia. Multimedia adalah perpaduan dari bermacam-macam media teks, animasi, gambar, video, dan lain-lain. Kemudian disatukan menjadi berbentuk file digital dengan bantuan komputer yang berguna untuk menyampaikan informasi atau pesan. Lalu, terdapat 3 jenis multimedia, yaitu yang pertama, ada multimedia interaktif. Pengguna multimedia interaktif ini dapat mengontrol apa dan kapan elemen-elemen multimedia akan dikirim atau ditampilkan. Contohnya seperti game, CD interaktif, aplikasi program, dan VR. Kemudian yang kedua ada multimedia hiperaktif. Multimedia dengan struktur di mana elemen-elemen saling terkait dan pengguna dapat mengarahkannya. Multimedia jenis ini mempunyai banyak tautan link yang menghubungkan elemen-elemen multimedia yang ada. Contohnya World Wide Web atau disingkat WWW, website, mobile banking, dan game online. Kemudian yang ketiga ada multimedia linear. Pengguna multimedia linear ini hanya menjadi penonton atau menikmati produk multimedia yang disajikan dari awal sampai akhir. Contohnya seperti movie atau film, e-book, musik, dan stasiun. Nah, dalam dunia pendidikan, ICT sangat memberikan banyak manfaat seperti sumber ilmu pengetahuan, sebagai alat bantu pembelajaran, dan masih banyak lagi. Nah, penerapan ICT dalam bidang pendidikan mempengaruhi perkembangan teknologi pembelajaran, misalnya pembelajaran dengan kombinasi audio, video, dan juga internet. Selain itu, ICT juga bermanfaat untuk membantu mendukung pembelajaran klasikal, untuk belajar mandiri, untuk mendukung administrasi sekolah, dan juga untuk mengembangkan personality. Akan tetapi, dalam pengimplementasian ICT sebagai media pembelajaran juga memiliki dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak positif yaitu aksesibilitas menjadi lebih luas. Kemudian pembelajaran menjadi lebih menarik, adanya pengembangan keterampilan teknologi, dan terciptanya kolaborasi dan komunikasi antara siswa dan guru. Kemudian, untuk dampak negatif dari penggunaan media ICT ini yaitu adanya kesenjangan akses, menimbulkan ketergantungan terhadap teknologi,
dan berpotensi kurangnya interaksi sosial. Terlepas dari dampak positif dan negatif penggunaan media berbasis ICT sebagai media pembelajaran, media berbasis ICT ini juga dapat dikembangkan, salah satunya yaitu komputer sebagai media pembelajaran. Dalam konteks ini, komputer digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan informasi, memfasilitasi interaksi, dan memungkinkan akses terhadap berbagai sumber belajar. Contohnya seperti perangkat lunak pembelajaran interaktif, simulasi, e-learning, sumber daya multimedia, dan sistem manajemen pembelajaran. Nah, mungkin itulah review materi pembelajaran sumber dan media berbasis IT yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan menampilkan video wawancara guru kelas atas dan guru kelas bawah dari SD Negeri Toncong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Hayati. Saya mahasiswa dari Siliwangi. Di sini saya bermaksud ingin mewawancarai Ibu terkait pembelajaran berbasis IT. Sebelumnya boleh saya mengetahui nama Ibu siapa dan pembelajaran berasal. Perkenalkan, nama saya Irina Hayati. Saya guru kelas. Berarti di kelas itu. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran sehari-hari di kelas, terutama di kelas bawah? Integrasi teknologi informasi dapat mengakses sumber daya pembelajaran dari seperti video, artikel, dan tutorial yang relevan dengan topik yang diajarkan. Kemudian bagaimana cara Ibu memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas? Itu dengan cara pastikan kontennya akurat, relevan, dan sesuai dengan tingkat kompetensi. Nah, pasti sebelum menggunakan media tersebut, bukan merencanakan atau menyusun dulu media pembelajaran tersebut. Nah, bagaimana cara Ibu merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT? Itu dengan cara menyusun materi pembelajaran dengan cara yang terstruktur dan logis. Misalkan konten menjadi bagian-bagian yang mudah dipahami oleh siswa, gunakan format yang menarik dan interaktif untuk mempertahankan minat siswa. Kalau di kelas kan anak-anak itu gaya belajarnya itu berbeda. Ada yang visual, audio visual. Nah, bagaimana nih cara Ibu menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar murid yang berbeda-beda? Caranya dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dengan teknologi sesuai dengan gaya belajar mereka. Misalnya, siswa mungkin lebih suka menggunakan perangkat lunak, interaktif, atau permainan pembelajaran. Sementara siswa kinestik mungkin bisa lebih suka menggunakan simulasi atau demonstrasi yang memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi ini dalam pembelajaran mengakomodasi kebutuhan siswa dengan berkebutuhan khusus? Dengan memanfaatkan alat bantu teknologi yang tersedia untuk membantu siswa dengan kebutuhan khusus, ini bisa mencakup perangkat lunak, pembaca layar, program penerjemah teks ke suara, atau perangkat keras yang dirancang khusus untuk mendukung siswa dengan kesulitan belajar atau gangguan fisik. Kemudian bagaimana cara memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran? Dengan mengatur siswa dalam kelompok kecil untuk bekerjasama dalam proyek-proyek kolaborasi. Nah, biasanya pakai ya, ada yang sering dan ada yang tidak. Nah, apa media berbasis IT yang sudah digunakan dan sering digunakan dalam pembelajaran? Dengan
PowerPoint untuk menyajikan informasi secara visual dengan menggunakan gambar, teks, dan Apa contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan berarti bagi siswa? dengan cara penggunaan cerita digital, interaktif, atau buku cerita digital yang memudahkan siswa untuk berinteraksi dengan cerita melalui animasi suara dan gambar yang menarik. Kalau di setiap penerapan atau pembuatan ya pasti ada hambatan atau kesulitan. Menurut Ibu, apa sih hambatan atau kesulitan dalam pembuatan maupun penerapan media yang diambil? Dengan pembuatan konten yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan minat siswa kelas bawah biasanya menjadi tantangan tersendiri. Konten yang terlalu kompleks atau tidak sesuai dengan minat siswa dapat mengurangi efektivitas media tersebut dalam pembelajaran. Untuk yang terakhir ya Bu, pertanyaan terakhir, pasti di setiap kesulitan atau hambatan itu mempunyai solusi. Menurut Ibu, apa sih solusi yang baik itu dari kesulitan dan hambatan dalam pembuatan maupun penerapan media yang digunakan? Solusinya dengan merancang konten media berbasis IT sesuai dengan tingkat perkembangan dan minat siswa kelas bawah. Konten harus menarik, interaktif, dan relevan dengan kurikulum serta kehidupan sehari-hari siswa. Mungkin itu saja ya Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu dan ketersediaannya yang telah Ibu berikan. Mohon maaf mengganggu waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak perkenalkan, nama saya Erina Nihayati. Saya mahasiswa dari UPIK Siliwangi. Di sini saya bermaksud ingin mewawancarai Bapak mengenai media pembelajaran berbasis IT. Sebelumnya boleh saya mengetahui dulu nama Bapak dan mengajar di kelas berapa? Oh, iya. Perkenalkan, nama saya Robi Dul Fitriana. Saya guru dari SDN Tonjong, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Saya saat ini mengajar di kelas 6. Berarti di kelas atas ya Bapak? Iya. Nah, untuk yang pertama, bagaimana integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran sehari-hari di kelas, terutama di kelas atas? Untuk integrasi teknologi dalam pembelajaran di SD ya, khususnya di kelas atas, kita bisa menggunakan aplikasi atau media internet yang ada ya, dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Kita juga dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran, mendorong partisipasi aktif siswa, dan menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan relevan dengan situasi sekolah. Kemudian bagaimana cara Bapak memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas? Caranya yaitu kita bisa menyesuaikan dengan tingkat atau karakteristik murid ya ketika kita memilihnya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan tujuannya juga, kita harus memilih media yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian sesuai dengan materi yang diajarkan, dan sesuai juga dengan situasi kondisi sekolah, keefektifan dan keefisienan sumber daya digital yang digunakan. Sebelum pembelajaran dimulai, kan pasti kita itu Bapak itu menyusun atau merencanakan dulu pembelajaran tersebut. Nah, bagaimana cara merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT? Cara menyusun pembelajaran yang berbasis IT mungkin kita dapat dimulai dengan menganalisis kebutuhan, dilanjutkan dengan pemilihan topiknya, kemudian kita juga bisa menuliskan naskahnya
rencananya yang akan dilaksanakan. Terakhir kita melakukan evaluasi dan revisi terhadap pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, kemudian kan di kelas itu siswa itu pasti gaya belajarnya itu berbeda-beda ya Bapak. Ya. Nah, bagaimana cara Bapak menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda? Untuk mengetahui gaya belajar siswa yang berbeda-beda, kita sebagai guru harus pintar ya dalam melakukan tes diagnostik non kognitif atau dengan melakukan observasi, bisa juga dengan wawancara. Selain itu, kita juga sebagai guru kita tentukan terlebih dahulu media apa yang bisa digunakan untuk semua murid ya dengan gaya yang berbeda-beda. Contohnya mungkin bisa menggunakan media video animasi ya, itu mungkin lebih bisa disukai oleh berbagai siswa dengan berbagai gaya belajarnya. Jadi bisa lebih menarik ya Bapak. Iya. Kemudian di kelas itu biasanya kan adalah salah satu yang berkebutuhan khusus. Nah, bagaimana cara Bapak memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran itu mengakomodasi kebutuhan siswa yang berkebutuhan khusus? Untuk siswa yang berkebutuhan khusus pastinya kita harus memastikannya dengan menganalisis dulu karakteristik, kemudian kita harus tahu dulu kebutuhannya seperti apa, karena siswa yang berbeda ya, istimewa itu kebutuhannya itu tidak akan sama dengan siswa pada umumnya. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak memfasilitasi kolaborasi siswa menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran? Caranya kita dapat memberikan proyek kolaboratif ya, di mana proyek itu dapat menuntun siswa untuk bekerja sama, berbagi ide dan saling memberikan umpan balik. Dalam proyek tersebut siswa juga dapat berbagi ya, bertanya jawab, membuat presentasi, membuat video atau dengan cara yang lainnya. Mungkin kalau untuk penggunaan media berbasis IT ini bisa jadi jarang atau bisa jadi juga sering digunakan. Nah, biasanya apa media berbasis IT yang sering atau pernah Bapak gunakan dalam pembelajaran? Pada tingkat SD ya, biasanya pengenalan IT itu lebih cenderung ke arah kemampuan menggunakan komputer dan internet ya. Kalau di kelas 5 karena ada kegiatan ANBK ya, siswa itu sudah dikenalkan cara penggunaan komputer dan penggunaan internet ya di media. Kalau IT yang pernah digunakan khususnya oleh saya di SD di kelas 6 itu adalah Kahoot ya. Kita bisa memberikan kuis, pertanyaan-pertanyaan yang mendorong siswa untuk bisa cepat-cepat ya dalam menjawab pertanyaan. Kemudian untuk contoh inovatifnya biasanya apa gitu? Contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan lebih berarti bagi siswa. Untuk contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi untuk pembelajaran yang lebih menarik itu biasanya siswa itu diberikan pembelajaran berbasis komunikasi dengan menggunakan jejaring sosial. Misalkan diberi tugas untuk atau proyek ya di rumah, kemudian mereka mengerjakannya secara berkelompok, itu bisa dilakukan ya, melalui komunitas belajar.
Kemudian kan kalau untuk penerapan dan pembuatan media pembelajaran, nah biasanya kan pasti memiliki beberapa hambatan atau kesulitan. Nah, apa hambatan atau kesulitan dalam pembuatan maupun penerapan media pembelajaran yang Bapak gunakan? Ketika kita mau menerapkan atau mau melakukan suatu pembelajaran yang menggunakan IT, itu mungkin adalah hal yang baru ya. Sebagian guru masih mengalami kendala dalam mengoperasikan IT ya, terutama itu di SD ya. Sebagai media pembelajaran, diantaranya kurangnya pengetahuan atau keterampilan guru tentang IT ya, kurangnya fasilitas IT yang tersedia di sekolah. Mungkin kalau di SD tidak ada laboratorium komputer ya, itu juga menjadi kendala mungkin. Kemudian internet juga ya, akses internet yang kurang memadai, yang kurang, istilahnya apa itu, kurang nantang ya. Jadi masih ada lemotnya itu. Mungkin itu juga menjadi kendala kita untuk menerapkan pembelajaran berbasis IT. Untuk setiap kesulitan atau hambatan itu pasti ada solusi kan ya Pak? Nah, apa solusi dari kesulitan dan hambatan dalam pembuatan atau penerapan media yang pernah Bapak rancang? Solusi dari kesulitan atau hambatan dalam pembuatan atau menerapkan media yang digunakan adalah menurut saya itu guru perlu mengembangkan diri ya, terutama dalam penguasaan IT melalui kegiatan misalkan komunitas belajar, melalui KKG ya, komunitas praktisi, di mana sekolah itu harus memfasilitasi guru dalam mengembangkan dirinya, bisa dengan mengundang narasumber ya, atau fasilitator yang ahli di bidangnya, bisa menggunakan guru-guru dari sekolah lain yang lebih paham seperti ini. Jadi lebih ditekankan kepada gurunya. Pada gurunya dulu ya. Gurunya dulu sebelum ke fasilitasnya. Mungkin cukup sekian pertanyaan wawancara dari saya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih atas ketersediaan Bapak di wawancara saya. Ya, terima kasih kepada Ibu Erina ya yang sudah berkenan datang ke sekolah kami ya untuk mewawancarai tentang penggunaan IT di dalam pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.